Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianizar Jala Putra Sakti dengan MPM 08 2021 101925 akan mempresentasikan review jurnal edible film pada aplikasi pengemasan dari berbagai padi, buah, dan sayur dari kelompok 1. Permintaan kemasan pangan yang semakin meningkat pesat, namun penggunaan plastik sintesis yang sulit terurai menjadi masalah serius bagi lingkungan. Nah, plastik ini dapat mencemari lingkungan, mengancam kesehatan, dan berkontribusi pada kerusakan dan perubahan iklim. Sebagai solusi, edible film dari sumber terbarukan seperti padi, buah, dan sayur menjadi alternatif menarik yang memiliki sifat mekanik yang baik, dapat terurai, dan mengurangi limbah. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut, penggunaan food packaging sebagai edible film akan dilakukan untuk dilakukan peninjauan dari sifat mekanik, yaitu uji tegangan, lama pemakaian, dan uji karakterisasi untuk menentukan kualitas dari film. Film ini akan diaplikasikan untuk bahan pengemasan makanan, baik sebagai pengemas primer maupun pengemas sekunder dalam panganan. Metode ini dilakukan dengan studi pustaka yang didapatkan dari literatur review, dari referensi jurnal nasional dan internasional, hasil dan pembahasan. Pembuatan edible film melibatkan proses ekstraksi padi dari buah dan sayur, pelarutan dalam pelarut, penambahan plasticizer dan zat aditif, serta pencetakan. Padi akan diekstraksi dan dilarutkan dicampur dengan bahan lain untuk membentuk film. Kualitas mekanik sifat biodegradable film dihasilkan kemudian diuji sesuai dengan SNI, yaitu uji tegangan dan lama pemakaian, dengan minimal uji tegangan 13,7 dan lama pemakaian paling lambat yaitu 5 hari. Uji tegangan ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas kekuatan pengemasan. Sedangkan SEM dan FTIR itu penting untuk memahami struktur dan kandungan dari kemasan edible film ini. Baik, untuk review yang pertama ada dari Suwartini 2023 dengan edible film dari nanokitosan, alpukat, dan gliserol dengan metode ekstraksi, pemanasan, sonikasi, dan pencetakan menghasilkan waktu lama pemakaian selama 5 hari. Dari Aquavia 2023, alpukat, molinex, dan etil asetat dengan metode ekstraksi, pelarutan, bahan pencetakan menghasilkan tegangan sebesar 35 dan masa pemakaian 6 hari. Kemudian dari Syahrim 2022 ada menggunakan mangga, gliserol, asam sitrat, dan air dengan metode ekstraksi, pemanasan, pendidingan, dan pencetakan dengan lama pemakaian 21 hari. Kemudian ada Syahmani tahun 2020 menggunakan bahan kentang, polivinil alkohol, dan asam sitrat dengan metode ekstraksi, pelarutan, dan pemanasan serta pencetakan menghasilkan uji tegangan sebesar 13. Selanjutnya, penelitian dari Sari 2023 menggunakan bahan jagung, gliserol, dan asam asetat dengan metode ekstraksi, pelarutan, pemanasan, dan pencetakan menghasilkan uji tegangan sebesar 50 MPa dan lama pemakaian 5 hari. Kemudian ada penelitian dari Alamsyah 2021 menggunakan salak kitosan dan polivinil alkohol dengan metode ekstraksi, pencampuran, pemanasan, dan pencetakan menghasilkan uji tegangan sebesar 68 dengan lama pemakaian 20 hari. Kemudian ada dari Lestari 2020 dari biji durian, kitosan, NaOH, dan gliserol dengan metode diproteinisasi, demineralisasi, dan desterilisasi menghasilkan uji tegangan 29,6. Kemudian ada dari Purnama tahun 2021 dari pati biji nangka, ekstrak bunga rosella, dan gliserol dengan metode pencampuran, pemanasan, dan pengeringan menghasilkan uji tegangan sebesar 0,0032 dengan lama pemakaian 6 hari. Selanjutnya, penelitian dari Prakas 2022 menggunakan bahan biji nangka,
natrium karboksin etil selulosa dengan metode ekstraksi, pencampuran, dan pengeringan, menghasilkan uji tegangan sebesar 33. Kemudian ada penelitian dari Rames 2021 dengan menggunakan bahan biji alpukat sorbitol dan Twin 20 menggunakan metode ekstraksi dan pengecoran menghasilkan lama pemakaian selama 7 hingga 9 hari. Kemudian ada penelitian Hendra dan Ginting 2016 pati biji durian kitosan asam asetat dan sorbitol dengan metode ekstraksi dan pencampuran menghasilkan uji tegangan sebesar 12,7. Kemudian ada titian 2015 dari bahan biji alpukat, kulit kacang tanah, dan gliserol dengan metode rencana acak rangkap dan menghasilkan uji tegangan sebesar 1,9 MPa. Kemudian ada penelitian dari Wening dan Amelia 2023 dari tongkol jagung, NaOH, kulit singkong, polivinil alkohol, dan katalis TiO2 menggunakan metode lignifikasi selulos, ekstraksi, pencampuran, dan pencetakan menghasilkan uji tegangan sebesar 3 dan lama pemakaian 7 hari. Kemudian dari Firdausi tahun 2024 dari sagu, pektin kulit jeruk, dan gliserol dengan metode ekstraksi, pencampuran, dan pencetakan menghasilkan uji tegangan sebesar 8,6 dan lama pemakaian 4 hari. Kemudian ada dari Merino dan Atanasio tahun 2003 dari ampas wortel, kulit jeruk, kulit lemon, dan batang peterseli dengan metode pencampuran, pencetakan, dan pengepresan menghasilkan uji tegangan sebesar 36 MPa dan lama pemakaian 5 hari. Karakteristik edible film. Pada peninjauan mengenai uji karakteristik dalam bentuk packaging edible film yang dihasilkan, diperlukan untuk menentukan kualitas dari edible film yang dihasilkan, yaitu yang pertama menggunakan uji SEM atau Scanning Electron Microscope, digunakan untuk mengetahui morfologi pada permukaan edible film yang sangat penting mengetahui kualitas dan lama pemakaian. Kemudian kedua ada uji FTIR, Fourier Transfer Infrared, untuk mengetahui gugus fungsi yang terkandung dalam film. Yang selanjutnya akan dilakukan tinjauan pada edible film untuk mengetahui ada perbedaan ketika suatu variasi atau variabel pada edible film ditambah. Nah, seperti contohnya uji SEM pada penelitian Suhartini 2023. Nah, analisis SEM ini menunjukkan distribusi nanoptosan dan pati pada film ini cukup merata, ditandai permukaan yang halus dan bertekstur seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian plasticizer ini menyebabkan warna film lebih gelap akibat peningkatan mobilitas rantai polimer. Contohnya warna pengemas atau filmnya itu lebih coklat gelap. Selanjutnya ada dari Aquivia tahun 2022. Uji SEM ini didapatkan bahwa struktur edible film ini cukup kuat dan mampu menjaga kesegaran apel hingga 4 hari. Hal ini karena etil asetat mampu menjaga ketahanan pada mikroorganisme. Nah, bahan aditif seperti Molinex juga menyebabkan struktur pada SEM terlihat lebih rapat sehingga menyebabkan edible menjadi lebih kuat. Warna edible filmnya coklat tua. Kemudian dari Truong 2020 bahwa uji SEM menunjukkan permukaan edible film pektin buah naga dengan plasticizer PEG ini homogen tanpa pori-pori. Meski ada sedikit fragmentasi, tapi tetap baik karena ikatan hidrogen antara pektin dan PEG sangat rapat. Nah, penambahan PEG ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi gaya antar molekul pektin. Plastik yang dihasilkan berwarna cukup cerah seperti gambar di bawah. Kemudian ada Shamani 2020 bahwa bentuk edible film memiliki warna kuning terang kecoklatan. Nah, ini disebabkan karena adanya penambahan asam sitrat. Sebaliknya, penambahan plasticizer ini pada edible film akan menyebabkan warna lebih gelap pada tampilan film. Kemudian ada penelitian dari Sari tahun 2023. Secara visual, edible film memiliki warna kuning kecoklatan. Nah, warna ini disebabkan karena ditambahkan asam asetat.
Asam asetat yang ditambahkan akan menyebabkan film memiliki warna lebih kuning. Kemudian pada penelitian Makmun 2023, pengujian SEM ini edible film memiliki struktur kuat dan kokoh, tapi setelah dipakai beberapa saat strukturnya telah rusak dan jarak antar molekul menjadi tidak rapat. Nah, edible film ini terlihat lebih solid karena penggunaan plasticizer dengan campuran polivinil alkohol dan polivinil asetat. Selanjutnya ada dari Lestari 2020. Hasil pengambilan SEM ini bahwa permukaan film sangat rata, rapat, padat, dan juga memiliki pori-pori yang sedikit. Nah, setelah kami rangkum, didapatkan bahwa uji tegangan terbaik edible film ini akan ditarik hingga plastik atau film menjadi patah. Nah, uji tegangan film terbaik ada campuran kitosan dengan gliserol sebesar 119 MPa, sedangkan uji terendah ada campuran nipah dan juga kitosan dengan menghasilkan nilai 27 pada grafik. Selanjutnya ada lama pemakaian terbaik edible film. Setelah kami tinjau dengan grafik, bahwa lama pemakaian adalah kekuatan edible film untuk dapat sepenuhnya terurai dalam tanah. Lama pemakaian terbaik ada pada campuran karvakol dan gliserol sebanyak 24 hari, dan terendah ada pada campuran gliserol dan rosella sebanyak 6 hari. Nah, prospek edible film pada pengemasan makanan ini yaitu berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan bahwa edible film yang memiliki nilai terbaik dengan memiliki nilai uji tegang sebesar 119 dan lama pemakaian 15 hari dengan memiliki warna edible film yang berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya dari salak dengan pemelastis polivinil alkohol dan campuran zat aditif polivinil asetat yang memiliki nilai uji tegangan 68 dan lama pakaian selama 20 hari. Selain itu, uji SEM didapati struktur yang rapat dan bentuk edible film yang berwarna kuning cerah, sehingga edible film ini sangat baik. Edible film dari bahan padi durian dan salak memiliki sifat mekanik yang baik apabila diaplikasikan dalam pengemas makanan. Nah, contohnya lagi, penambahan bahan alami prospek yang sangat baik yaitu seperti penambahan zat antimikroba seperti contohnya daun mint, lemon, dan minyak atsiri. Ini sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan menjaga kesegaran makanan. Selain itu, penggunaan asam stearat meningkatkan daya tahan kemasan terhadap uap air dan udara, sehingga makanan yang dikemas oleh edible film itu menjadi lebih awet dan tidak mudah busuk. Dengan keunggulan ini, kemasan pangan dipadukan dengan teknologi nano memiliki potensi yang besar untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin tinggi akan produk makanan yang aman, segar, dan ramah lingkungan. Kesimpulan, pada peninjauan pembuatan edible film dari bahan padi, buah, dan sayuran, didapati dalam uji sifat mekanik paling baik dari buah durian dan nangka dengan penambahan zat aditif kitosan dan plasticizer gliserol. Hasil uji tegangan didapatkan nilai 119 MPa dengan lama pemakaian selama 15 hari, menyatakan bahwa edible film cukup kuat dalam pengaplikasian pada pengemas makanan. Hasil edible film memiliki warna kecoklatan dan bentuk yang lebih tebal. Penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan yaitu dengan menambahkan zat aditif antibakteri seperti mint, lace rice root, asam sitrat, asam stearat, dan bahan mikroba lain seperti minyak atsiri untuk memperpanjang masa pemakaian dan menghindari mikroorganisme yang mengganggu pada makanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk review jurnal edible film, kami upload atau submit pada Journal of Research and Technology dengan Sinta 5, terindeks Sinta 5 dengan nomor LOA CE 112001, dan kami mendapat LOA pada tanggal 22 Januari 2025. Dan ini bukti submit kami. Terima kasih.